Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Sri Kandi Jawa Channel. Tentunya buat kalian yang baru mampir di channel saya, jangan lupa subscribe ya. Terus buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa like. Terus hari ini tuh aku ceritanya kan libur kerja, aku mau ini bercerita dongeng ya. Apa ya, Rek? Aku pengen ngasih tahu nih perbedaan bahasa Jepang sama bahasa Indonesia. Hantai itu terbalik, bahasanya terbalik artinya kayak gitu ya. Di Jepang tuh ada beberapa ya yang aku tahu, yang masih aku tahu gitu ya. Yang lain mah masih banyak tapi aku belum tahu gitu ya. Itu tuh ada kaki. Yang pertama kaki kalau di Jepang itu buah kesemek. Tahu kan teman-teman buah kesemek yang warnanya kuning ada putih-putihnya itu. Nah itu tuh di Jepang namanya kesemek, seperti itu ya. Di Jepang namanya kaki maksudnya, kalau di Indonesia namanya kesemek. Jadi kalau ngomongin kaki itu buah kesemek. Yang kedua soto kalau di Indonesia itu makanan ya. Soto tahu kan, soto Lamongan, soto Solo kayak gitu. Tapi kalau di Jepang itu soto itu di luar kayak gitu ya teman-teman. Di luar itu, di luar rumah, di luar lagi main apa itu di soto gitu ya. Soto de kayak gitu ya, berarti itu namanya di soto, di luar maksudnya kayak gitu. Terus yang ketiga kecapu kalau di Jepang itu saus yang warnanya merah, itu tuh kecap gitu ya. Tapi kan kalau orang Jepang bacanya itu kecapu gitu, pakai u gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kecap itu yang warna hitam. Kalau yang warna hitam itu di sini namanya soyu, kecap asin artinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau di sini tuh pas aku belum terbiasa tuh ngomong kecapu hoshi gitu, aku dikasihnya itu saus, padahal aku maunya itu kecap yang aku maksud di Indonesia warnanya hitam gitu. Jadi kecap itu di Jepang itu saus, kalau di Indonesia kecap itu warna hitam kayak gitu ya teman-teman. Lucu kan? Nah ini yang keempat itu sangat jangan ketawa ya. Yang keempat itu cincin ya. Cincin itu kalau di Indonesia cincin ya, cincin ali-ali lah, wong Jawa ngarani itu ali-ali, cincin yang dipakai di jari itu ya, namanya itu cincin kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau di Jepang itu cincin itu kita nggak boleh ngomong cincin itu sembarangan tempat kayak gitu ya teman-teman, karena cincin itu di Jepang itu artinya apa, coba tebak. Artinya cincin itu malu. Cincin itu artinya kalau di Jepang itu ya teman-teman, jangan ketawa. Artinya alat kelamin perempuan, itu namanya cincin kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau sembarangan tempat, seumpama nih pas di kalau sekolah, kalau orang Jepang ya, kalau udah pakai cincin Indonesia ya, kalau udah pakai cincin berarti dia udah nikah kan. Nah dulu pas aku pertama datang itu, pas aku kerja itu, aku kan kebiasaan pakai cincin ya dari Indonesia, itu dikira aku udah nikah gitu. Kalau di Jepang itu cincin itu bahasa Jepangnya itu yubiwa itu ali-ali cincin ya teman-teman. Terus kenapa pakai yubiwa gitu kan, mereka tanya kekongsta gitu katanya, udah nikah katanya. Belum, aku bilang gitu. Terus ternyata semakin kesini itu ternyata orang yang udah pakai cincin Indonesia ini ali-ali itu di Jepang itu berarti orangnya tandanya udah nikah, seperti itu ya teman-teman. Terus makanya habis itu aku udah nggak pernah lagi pakai yubiwa atau cincin kayak gitu ya teman-teman. Terus makanya jangan sembarangan ngomong cincin, karena cincin itu alat kelamin perempuan. Jadi kalau nggak sengaja ngomong itu, jadi dikira tuh kita ngomongin hal-hal buruk gitu tentang cincin orang Jepang itu kayak gitu ya teman-teman. Awas jangan ketawa. Yang kelima itu lagi rodok saru yo guys, rodok saru, oke? Jangan ketawa. Yang kelima itu apa, coba tebak, ayo tebak coba. Yang kelima itu
mangkok. Ngerti kan mangkok? Mangkok itu kalau di Jepang artinya saru iki cah saru yo. Artinya kebalikannya cincin. Kalau cincin itu alat kelamin perempuan, kalau mangkok itu alat kelamin laki-laki. Kalau di Indonesia alat kelamin laki-laki kan namanya beda. Kalau di Jepang itu namanya mangkok kayak gitu ya teman-teman. Dulu pas pertama kali datang itu kan belanja ya, belanja peralatan rumah, mangkok, piring, gelas, sotel, wajan, opo-opo kayak gitu kan. Nah pas belanja kayak gitu tuh aku dipesan sama senpaiku, kakak kelasku itu, kalau nanti di supermarket, pokoknya pas belanja itu jangan sekali-sekali kamu ngomong cincin sama mangkok kayak gitu, karena kan itu kan bahasa yang sensitif gitu loh teman-teman. Jadi diwanti-wanti. Terus pas itu tuh ada salah satu temanku tuh ngomong, Kak Fit, kamu beli mangkok yang gede apa yang kecil? Kamu tuh, oh iya lupa gitu. Nah orang Jepang tuh ngeliatin kayak gitu loh teman-teman. Jadi kan seakan-akan kita secara nggak langsung kan mereka berpikirnya kita ngomongin dia. Nah kocoknya aku pas di kereta itu ya kemarin itu, pas kalau kalian lihat storyku di WA yang udah berteman sama aku tuh di Densha ya, di kereta itu aku bilang, si temanku tuh ngomong tadi ketemu temennya yang pakai topinya tuh nggak ada ininya gitu loh teman-teman. Lah aku tuh ngomong, oh topinya yang kayak mangkok, aku bilang gitu. Terus yang bulat itu kan gitu kan. Nah orang Jepang tuh pada tertuju ke aku, ngeliatin ke aku, otomatis kan, Kak Pit, kamu tuh salah ngomong gitu kan, temanku si Erika. Oh iya, aku bilang gitu. Sumpah malu banget sumpah. Nah kayak gitulah, karena keceplosan, karena mangkok kan kalau di Indonesia kan buat makan kan kayak gitu. Nah kalau mangkok di Indonesia itu di bahasa Jepangnya itu namanya cawang itu mangkok kalau di Jepang kayak gitu ya teman-teman. Terus yang keenam itu niku ya. Niku itu kalau di Jawa itu tuh artinya itu gitu kan, itu artinya niku kan, niku. Nah kalau di Jepang niku itu artinya daging apapun itu namanya niku. Daging ayam itu tori niku, daging sapi itu gyuniku kayak gitu namanya. Jadi niku itu artinya daging. Kalau di Jawa niku itu artinya itu tapi sopan kayak gitu. Terus yang ketujuh itu ada doa. Nah doa itu kalau di Jepang itu artinya pintu ya teman-teman. Pintu artinya pintu itu doa akete gitu katanya, buka pintu gitu. Nah kalau di Indonesia doa itu kan berdoa kayak gitu. Nah di Jepang sendiri berdoa itu namanya oinori, seperti itu. Yang ke-8 itu ada supu itu sop ya, sop. Di Jepang juga ada supu, itu sop artinya, tapi supunya itu panjang. Kalau di Indonesia sup kan, sup itu artinya sop, tapi kalau supu itu panjang agak ada engnya, itu artinya sendok. Kalau di Jepang itu supung kan katanya, itu sendok kayak gitu ya namanya. Terus apalagi ya, kayak gitulah. Jadi itu yang aku tahu ya, yang baru aku tahu itu perbedaannya yang kemarin tuh tanya kayak gitu. Kalian yang penasaran, jadi ada bahasa Jepang yang seru nggak katanya kayak gitu kan. Jadi ya itulah keseruan kayak gitu, perbedaannya kayak gitu ya teman-teman. Nah itu tadi yang pertama ada kaki, itu buah kesemek. Kalau di Jepang itu kaki buah kesemek, kalau di Indonesia kaki itu sikil, tokor kayak gitu ya teman-teman. Yang kedua itu soto itu di luar kalau di Jepang. Kalau di Indonesia soto itu dimakan. Yang ketiga itu kecapu itu kalau di Jepang tuh saus yang warnanya merah, saus tomat atau apa itu namanya itu kecapu. Kalau di Indonesia kecapu itu ya kecap warna hitam kan. Yang keempat itu ada cincin itu kalau di Jepang alat kelamin perempuan. Kalau di Indonesia itu cincin ali-ali ya teman-teman. Tapi kalau ali-ali di Jepang itu bahasa Jepangnya itu yubiwa kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kelima itu ada mangkok itu kalau di Jepang itu artinya alat kelamin laki-laki, tapi kalau di Indonesia mangkok itu untuk makan kayak gitu ya teman-teman.
Terus yang keenam tadi ada niku. Niku itu kalau di Jepang itu tuh daging artinya. Kalau di Indonesia niku itu, kalau orang Jawa bilang itu niku. Niku itu gitu, tapi sopan kayak gitu ya teman-teman. Terus yang ketujuh itu ada doa. Doa itu kalau di Jepang itu pintu, tapi kalau di Indonesia doa itu berdoa. Doa kan, doa kayak itu. Tulisannya juga sama, D-O-A kayak gitu, tapi orang sini bacanya itu doa kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu artinya itu berdoa kalau di Indonesia. Kalau di Jepang sendiri itu berdoa itu artinya oinori kayak gitu bahasa Jepangnya. Terus yang ke-8 itu tadi ada supu. Supu itu sup. Nah, kalau di Jepang sendiri itu supu itu bacanya supu kayak gitu panjang. Kalau di Indonesia kan sup gitu kan. Kalau di Jepang itu supu gitu. Tapi kalau udah salah ngomong lagi supung gitu, itu namanya sendok kayak gitu ya teman-teman. Terus ada lagi aku ingat, ini baru banget ingat, kami, aku, teman-temanku itu kami ya, semua bersama itu namanya kami. Kalau di Indonesia itu nggak cuma satu orang, jadi ada beberapa orang itu kalau menyebutkan kami kayak gitu toh. Nah, kalau di Jepang itu kami itu ada beberapa arti. Kami itu bisa rambut, kami itu rambut. Terus kertas ini tuh namanya kami juga kayak gitu, tapi cara nulis kanjinya itu berbeda, jadi bacanya itu tetap sama kami tapi artinya berbeda kayak gitu ya teman-teman. Kami untuk rambut, kami untuk kertas. Tapi kalau di Indonesia itu kami itu nggak cuma satu orang, tapi untuk menyebutkan nama-nama kita itu, ini kami gitu, kami adalah anak gembala ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ada 9 bahasa yang mungkin seru yang aku tahu, dan itu bahasanya artinya itu terbalik Indonesia sama Jepang kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang kalian tahu apa bahasa Jepang dan apa arti bahasa Indonesianya, kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Siapa tahu ini berguna buat kalian kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih, thank you.